Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran ekonomi kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang pajak. Untuk pajak yang akan kita bahas adalah perhitungannya. Contoh perhitungan PPh. Apa sih PPh? PPh adalah pajak penghasilan. Jelas? Nah, subjeknya adalah orang pribadi atau badan usaha. Subjek itu apa? Siapa sih yang dikenai pajak? Nah, yang dikenai adalah orang pribadi. Orang pribadi adalah masing-masing dari kita itu dikenai pajak. Badan usaha. Badan usaha adalah perusahaan atau toko yang sudah sangat besar. Terus objek pajak, apa yang dikenai itu apa sih sebenarnya? Yang dikenai pajak adalah penghasilan yang diterima atau yang diperoleh oleh si wajib pajak itu atau si subjek pajak. Paham ya? Apa yang dikenai adalah penghasilan dari kita, penghasilan dari perusahaan itu dikenai pajak. Tarif pajak yang pertama adalah penghasilan orang pribadi, yaitu penghasilan masing-masing dari kita, dari orang yang bekerja itu dikenai oleh pajak. Penghasilan neto kena pajak, jadi ini adalah penghasilan bersih. Yang dikenai pajak adalah penghasilan bersih. Ada 4 jenis, 0 sampai 50 juta 5%, 50 sampai dengan 250 juta 15%, 250 sampai 500 juta 25%, 500 juta sampai dengan seterusnya itu 30%. Ini penghasilan siapa? Penghasilan masing-masing orang. Jadi ini satu orang kalau penghasilannya 0 sampai 50 juta 5%. Paham ya? Ini adalah untuk orang. Paham? Yang B, penghasilan badan usaha. Badan usaha itu apa? Perusahaan. Itu tadi. Itu berapapun penghasilannya, dia akan dikenai 25%. Paham ya? Untuk badan usaha, berapapun penghasilannya, dia akan dikenai 25%. Jelas? Contoh. Oh, bukan, maaf, masih. Yang C, ada PPh. PPh itu apa? Pajak bumi bangunan. PPh-nya adalah 0,5 dikali 20% dikali NJOPKP. Apa NJOPKP? NJOPKP ada nih. Nilai jual objek pajak kena pajak. Maksudnya nilai jual objek pajak kena pajak adalah barang yang dikenai pajak. Paham ya? NJOPKP adalah barang yang dikenai pajak masuknya. Sedangkan nilai jual objek tidak kena pajak adalah barang yang tidak dikenai pajak. Nih, barang yang tidak dikenai pajak adalah 12 juta. Ini maksimalnya. Paham? Nah, di sini ada pajak tidak kena pajak. Jadi, yang tidak dikenai pajak adalah, jadi gini, kita lihat, kalau ini, data ini, ya nak, data ini adalah untuk ini, penghasilan pribadi. Paham ya? Data ini
diperuntukkan untuk penghasilan pribadi. Jadi, ini lanjutannya masih ada ini. Jelas ya? Jadi kalau wajib pribadi adalah nih, orang yang bekerja itu 54 juta. Jika dia sudah menikah, misal yang bekerja adalah suaminya. Jika dia sudah menikah, si bapak ini dengan istrinya dan istrinya tidak bekerja, dia dikenai 4.500.000. Tidak bekerja, itu 4.500.000. Bu, kalau misalnya istrinya bekerja, gimana Bu? Dikenai ini nak, 54 juta. Paham ya? Jika tidak bekerja, ini. Paham ya? 4.500.000. Tapi jika bekerja 54 juta. Paham ya? Anak itu 4.500.000. Paham? Jadi statusnya suami atau istri yang tidak bekerja sama dengan anak 4.500.000. Lalu pertanyaannya, kalau misal punya anak 5, berapa tidak kena pajaknya? 3, maksimal 3. Jadi yang 2 kena pajak. Paham ya? Jadi kalau misalnya anaknya 11, berapa yang tidak kena pajak? 3. Kalau anaknya 2, berapa yang kena pajak? 2. Jika anaknya 3, berapa yang kena pajak? 3. Jadi kalau anaknya 3, ya 3 dikali 4.500.000. Tapi jika anaknya 5 jika anaknya 5, 3 dikali 4.500.000. Maksimal hanya 3. Paham ya? Nah, contoh soal. Ini contoh soal untuk pajak pribadi. Tuan Budi memiliki penghasilan 8 juta per bulan. Ia memiliki istri, tidak bekerja, dan memiliki 3 anak. PPH, pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh Tuan Budi adalah, nah, kita hitung dulu penghasilannya berapa? 8 juta. 8 juta dikali 12. 12 itu apa, Bu? 12 adalah bulan. Setahun 12. Jadi 8 juta dikali 12 bulan sama dengan 96 juta. Paham ya? 8 juta dikali 12 sama dengan 96 juta. Terus PTKP, apa PTKP? Penghasilan tidak kena pajak. Lihat di mana? Di sini, PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Suami bekerja nggak, Nak? Memiliki penghasilan, berarti dia bekerja. Jika bekerja berapa? 54 juta. Lalu istri bekerja nggak? Tidak bekerja. Jika tidak bekerja berapa? Nih, 4.500.000 jika tidak bekerja. 3 anak. Nah, satu anaknya 4.500.000. Berarti 3 dikali 4.500.000 sama dengan 13.500.000. Lalu gimana? 96 juta dikurangi 72. 72 dari mana? Jumlah ini. Hasilnya 24 juta. Berarti yang dikenai pajak adalah PKP-nya. Penghasilan kena pajak.
Ini yang dikenai pajaknya. Paham? 96 dikurang 72, 24. Berarti 5%. 5% dari mana? Dari sini nih, karena penghasilannya 0 sampai 50 juta. 5% berarti 5% dikali 24. 24 dari mana? Dari sini. Sama dengan 1.200.000. Ini per tahun. Kalau per bulan berarti 100.000. Paham ya? Ini per bulan, ini per tahun karena dikali 12. Kalau misalnya per bulan tidak perlu dikali 12. Jelas ya? Lalu yang soal selanjutnya, NJOP. NJOP ini berarti pajak bumi bangunan. Ini Pak Amir memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan harga jual tanah 90 juta dan harga jual bangunan 50 juta. Maka pajak bumi bangunan atau PBB yang harus dibayar Pak Amir adalah NJOP, nilai jual objek pajak sama dengan nilai jualnya. Bangunan berapa? 50 juta. Tanah berapa? 90 juta. 50 dikurangi 50 ditambah 90, 140. NJOPTKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak 12 juta. Dari mana? Ini nak. Nih, 12 juta. Ya, ini udah rumus. Kalau dia dikurung berarti dikurang. 140 dikurang 12 juta, 128. Jadi yang dikenai pajak adalah 128 juta. Paham? Tarif PBB sama dengan 0,5. Dari mana, Bu? Rumus. Nih. Ya. 0,5 dikali 20% dikali 128 juta sama dengan 128.000. Nih, Ibu kasih cara cepat. Kalau misalnya, tapi kalian ngerjainnya harus sampai sini ya, nak. Ibu kasih cara cepatnya, harus tetap nyampe sini. Kalau Ibu mintanya esai. Nah, misal di sini ini, berapa namanya? 300 juta. Berarti berapa tarif pajaknya? Tarif pajaknya adalah 300.000. Kalau di sini 50 juta, berarti di sini berapa? Di sini adalah 5.000. Pokoknya kalau misalnya kayak gini, nyampe tarif PBB ini, nolnya dikurangin 3 aja langsung. Paham ya? Nolnya langsung dikurangin 3. Nah, itu adalah tarif PBB. Tapi kalian menghitungnya harus kayak gini caranya. Tapi kalian udah tahu jawabannya tanpa kalkulator, tanpa menghitung. Hanya nolnya di sini dikurangin 3. Langsunglah ketemu jawabannya. Paham ya? Nah, kalau jelas, Bu, lalu yang badan usaha gimana, Bu? Badan usaha nggak perlu nih, langsung dikaliin hasilnya, jumlah penghasilannya, berapa per bulan, dikali 12 bulan, karena 1 tahun, penghasilan per bulan dikali 12, terus dikali 25%. Itulah tarif pajaknya.
Ya nak, tugas. Yang pertama, PT Maju Jaya memiliki pendapatan 55 juta per bulan. Hitunglah PPh pada badan usaha tersebut. Kalau misalnya per bulan, berarti kalau kalian mau jawabannya per bulan, 55 juta dikali dengan 25%. Ya. Tapi kalau misalnya mau per tahun, 55 juta dikali 12 dikali 25%. Lalu yang kedua, ini soalnya. Ini mencari PBB, ya. Oke, thanks for watching my video. Take care of your health wherever you are. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.